Pertanyaan berikutnya terkait pandangan dalam perspektif Islam mengenai isu politik ya. Seorang pegawai Komdiji yang melindungi bandar judi online ataupun kasus tersebut banyak masyarakat Indonesia terjerat judi online akibat tersebut. Bagaimana menyikapi? Ya, istilah judi saja itu sudah tidak baik, ya kan? Dalam bahasa agamanya itu maisir. Al-maisir. Ya, dalam Al-Qur'an udah jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaiton, ya kan? Di surat Al-Imran, surat Nisa ada, Al-Maidah juga ada, ya kan? Jadi sesungguhnya khamr, minuman yang memabukkan, atau istilah lainnya apa tuh, minuman keras, ya. Minuman keras. Miras. Maisir adalah judi, ya. Innal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun, itu adalah rids, ya. Perbuatan yang ya bukan hanya khubsun, jelek, tapi ridsin itu jijik, ya, jijik secara moral, jijik secara ilmiah, jijik akhirnya kan. Nah, itu min amalis syaiton, itu adalah perbuatan setan. Ujung-ujungnya kan, kenapa kalau dilakukan itu, sesungguhnya syaitan itu hanya menginginkan, nama syaiton dia menginginkan fil khamri wal maisir itu al-bau, marah, ya kan, marah. Kemudian ada konflik, ya kan. Jadi mana-mana kalau ada khamr itu asalnya ngobrol-ngobrol begitu, akhirnya kan sering senggol kan gitu. Jadi kelahi kan. Berkelahi. Ya, bahkan banyak yang ya meninggal juga kan, harus mati begitu kan dengan khamr itu karena tersinggung. Ya, tersinggung. Khamr itu adaktif itu menggoda. Buat ketagihan. Ya. Dalam saya dimuat di TV One atau apalah ya, apa namanya, Menteri Koordinator Keamanan dan Menko Polhukam, Politik, Hukum dan Keamanan, ya kan, Jenderal Budi, ya, Jenderal, ya. Nah, dia bikin laporan dan disampaikan ke masyarakat. Jadi sekarang itu jol itu ya itu sudah mencapai taraf yang ya bukan hanya mengkhawatirkan, ini sudah darurat nasional, judi online, judol berarti kan. Maka pemerintah ya tidak kurang bahwa Presiden Prabowo ya perintahkan, disebutkan ini Menko Polhukam, kemudian apa namanya, polisian, kemudian yang lainnya itu harus serius, ya serius, jangan setengah-setengah gitu kan. Nah, begitu kan. Jadi sudah dipermalukan ini sebagai sebuah kegawatan, ya, dan kegawatan dan sosial, ya kan. Maka harus dilakukan, hukum harus diberlakukan, jangan tentu saja ada main-main di situ. Itu soal judi online, ya kan. Angkanya dan jumlahnya kan sangat fantastis, triliunan itu kan, triliunan itu aset judi online itu. Lalu angkanya itu jutaan, ya, termasuk
siswa dan mahasiswa. Banyak yang ikut Ya, ya. orang tua dan tingkat umur 10 tahun, bahkan ada yang di bawah 10 tahun juga ada yang kena. Kenapa bahasa? Karena dibujuk-bujuk, dibujuk ya, lalu ditipu gitu kan. Jadi membujuk lalu menipu kemudian menyesatkan itu kan haram. Makanya ridsun Menjadi ridsun. Kata para ahli, mengutip para ahli, kenapa ya ini bertumbuh? Karena ya seperti homer itu adaktif juga ya. Kalau orang sudah minum homer, Ketagihan, kan ketagihan ya? ya Betul. kan, ketagihan lagi begitu ya kan. Dia sudah teler ya, menggoler seperti terus minum kan begitu. Nah itu juga judi itu ya, makin ketagihan. Ada yang bilang asalnya 50.000 pasang, lalu dimenangkan istilahnya kan. Mungkin ada sistem atau cara menang, lalu naik jadi 100.000. Akhirnya ya kan, makin penasaran tuh ya kan, adaptifnya di situ ya, pasang 1 juta lebih ya, sampai akhirnya ya habis begitu, ya. habis ya, bahkan dia konflik dengan keluarga karena kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi. Jadi konflik dengan keluarga kan. Itulah innama yuridu syaiton yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu menginginkan al baghdha, kemarahan ya, kemudian konflik, hasil daripada khamr dan maisir itu pasti begitu ya kan. Oleh karenanya diumumkan ini perlu pencerahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, alhamdulillah ini tentu pencerahan kita dasarnya agama ya kan. Betul. Itu yang paling cepat dan paling tepat ya. Ini itu halal atau haram kan begitu ya. Kalau sudah haram stop ya kan, itulah iman. Kalau orang beriman ini haram stop ya kan, walaupun ditawari begitu, dibujuk enggak ya kan ya, atau dari makruh jadi haram, itu kan iman itu kan. Alhamdulillah lingkungan kita nih, lingkungan santri, lingkungan imani, maka jangan dekat-dekat pada hal yang makruh. Sebab setelah makruh itu lalu terjebak pada haram. Disebutkan syubhat menjadi ke riba kan. Faman waqa'a fi syubhat, siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, akan ya terjatuh pada haram. Begitu. Ini adalah makruh kan begitu. Jadi lalu naik menjadi makruhnya makruh tahrib, jadi haram begitu. Jadi makruh itu ada ya, makruh tanzih, makruh tahrim, lalu haram. Makruh tanzih itu ya tidak patut untuk dilakukan, tidak patut untuk diminum atau dimakan. Seperti apa? Ya, jengkol, ya kan? Jengkol kan halal tuh, ya. Tapi kalau diminum kan mengganggu lingkungan ya. Iya. Itu disebut makruh tanzih. Ada yang menyebutkan itu makruh tahrim karena kalau dimakan terus bisa ke haram begitu ya. Taruhlah itulah ya makruh. Kalau makruh itu terus dilakukan akan mengganggu lingkungan. Jadi siapa yang senang dengan yang makruh, waqa'a fil haram, akan terperosok kepada yang haram begitu. Itu mengenai apa tadi? Yang apa namanya itu? Judol. Iya. Ya, jadi judol, alhamdulillah di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya yang melarang. Ya, agama mengharamkan. Jadi mau taat ya ke pemerintah atau mau taat ke Rabbul Alamin kan begitu saja. Ya, sebagai orang yang baik ya taat kepada pemerintah ya kan. Pemerintah
ya siapapun yang termasuk terlibat dalam judol, para apa gerak atau apa gitu akan diproses secara hukum. Dan makanya pada 16 pejabat kementerian ya kan akhirnya ya diproses dan dipecat ya kan. Lalu ada juga polisi juga ada ya begitu ya kan. Alhamdulillah di Indonesia ada muskilahnya itu kalau di luar negeri ada yang membolehkan ya kan. Jadi ketika belum ada perjanjian antara Indonesia dengan negara tersebut, nah repot ya kan. Iya. Tapi alhamdulillah ya kita patuhlah dengan aturan-aturan yang berlaku di sini dan tadi moral, ya, akhlak dan moral, hukum moral dan akhlak yang berlaku di sini alhamdulillah. Jadi nikmat nih Indonesia ini ya kan. Tidak ngapa-ngapain aja enak ya kan. Apalagi kita aktif dalam kebaikan ya kan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait dalam konteks globalisasi ekonomi, bagaimana sistem ekonomi Islam dapat memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata tanpa menimbulkan eksploitasi? Ya. Nah, eksploitasi itu kan berarti mengeksploitasi kelemahan pihak lain. Ya. Yang lemah itu tentu saja yang miskin. Ada alat untuk mengeksploitasi yaitu kekayaan atau posisi pengaruh. Nah, itu untuk mendolimi. Ya, di Al-Quran sudah jelas tidak boleh ya seseorang itu mendolimi yang lain, baik dengan apa posisinya atau dengan kedudukan dan kekayaannya. Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan membawa kepada kezaliman dzulumat, kelam ya di hari kiamat. Yang bersangkutan yang siapa yang mendolimi akan ya tentu saja kelam di kuburnya, mati kubur nanti ya udah nanti terus di akhirat tentu lebih lagi. Itu karena mendolimi pihak yang lain, yaitu mengeksploitasi atau mengambil hak yang kepunyaan orang lain tanpa dia ridho. Nah itu maka harus antarodin tadi itu. Itulah ekonomi kapitalis itu kuat sekali ya eksploitatifnya. Oh, eksploitatifnya. Mengeksploitasi kemiskinan. Ya, makanya ada jual paksa ya kan. Ya, lalu diiming-imingi kan begitu. Ya kayak judol atau pinjol, itu kan diiming-imingi. Ya udah pinjem aja. Mudah. Tapi susah. Ya tergiur. Kemakan. Ya kan. Ada yang mau bunuh diri katanya karena nggak sanggup bayar. Tidak sanggup bayar, minta tolong dibayarin, maka kamu ya udah kalau nggak ada yang nolong saya mau bunuh diri kan. Ya itu tuh orang kejahatan. Ya ada itulah ya kan. Kalau di luar ajaran agama ya di luar tentu saja sistem ya akhlak dan moral ya tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ya. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana konsep ekonomi Islam dapat memberikan solusi terhadap ketimpangan sosial dan kemiskinan dengan menekankan prinsip keadilan dan pemerataan? Oke. Ada prinsip al-adlu ya keadilan, ada asyarakah al-musyarakah, ada al-ihsan. Ya, karena tiga nilai ini kan ada ayatnya, ada hadisnya.
Al-adlu, ya. Al-adlu itu tentu saja tidak berbuat zalim, yaitu siapa yang mengambil hak orang lain tidak atas keridhoannya, yaitu zalim. Berarti setiap anggota masyarakat itu berkontribusi ya secara apa yang dia mampu dan dia ridho. Dia mampu urunan misalnya, patungan, oke? Disepakati di suatu lingkungan itu ada apa? Urunan untuk apa? Kegiatan apa misalnya 17-an, iya kan? Atau olahraga atau apa Jalan saja santai, begitu kan, kerja bakti dan lain-lain. Yaudah, ini perlu dana ya, yuk oleh RT itu diumumkan kita patungan, iya kan? Udah. Patungan tentu saja antarodin ya kan, sesuai dengan keridhoannya. Lalu saya ridho ikut arisan atau dan sesuai ala qadril makdiroh, sesuai dengan kemampuannya. Ya saya mampunya ya 10.000, oh, yaudah alhamdulillah. Yang lain 5.000 dan seterusnya. Yang lain mungkin gedean gitu kan. Nah itulah enaknya di lingkungan itu, keadilan dan tadi keridhoan. Enak gitu ya kan, enak gitu. Itu dasar Islami. Di luar itu ya tidak Islami ya, seperti tadi kapitalis atau sosialis atau apalagi komunis ya kan, itu tidak berdasarkan prinsip itu ya kan. Iya. Terus ada apa lagi? Cukup kalau untuk sistem ekonomi cukup. Ya itu jadi dasar itu. Jadi di lingkungan mana saja, dari lingkungan RT, rumah tangga, RT, RW, lalu desa, kemudian apa namanya kabupaten, lalu provinsi, negara, begitu, ya kan? Itulah keadilan sosial yang ingin diperjuangkan. Dasarnya memang al-adlu. Al-adlu itu adik atau anak dari tauhid. Tauhid itu ya vertikalnya tauhid, iya kan? Kenapa orang itu bertauhid? Ya adil. Ya, kamu itu kan makhluk ya kan? Lalu diberikan rezeki dan ini. Lah, kamu berterima kasih dong, kan begitu. Adlu itu. Lalu ya bagaimana berterima kasih? Ya, gampang ya, cuma ya baca alhamdulillah atau ya ruku sujud kan begitu. Jadi ibadah itu keadilan. Berterima kasih itu kan adil, orang mendapatkan apa? Kebaikan. Ya, adil, bersikap baik juga. Ya, itulah. Makanya namanya tabadul, saling memberi, bertukar. Ya, bertukar apa? Tabadul al-hadaya saja, saling memberi hadiah. Itu kan adil. Ada orang pengennya hanya dikasih hadiah saja, itu kan nggak adil, iya kan? Adil itu memang enak, kayak anak, ya. Lalu setelah adil itu ihsan. Bagaimana tuh? Yang kurang kemampuannya ya udah dibantu, itu ihsan, ya kan? Ihsan. Jadi makanya ada al-yadul ulya, ya kan? Iya, dia netes ke al-yadus sufla, tangan di bawah, gitu kan. Ya. Tapi semua al-yadu itu harus menjaga apa yang ada, jangan merusak. Ya itulah keadilan. Orang tidak punya kemampuan berkontribusi dengan dana, ya berkontribusilah dengan waktu, ya kan, ya dengan waktu, berkontribusilah dengan kenyamanan, jangan mengganggu, ya kan begitu. Nah, orang yang dia tidak berkontribusi dengan dana, dengan tenaga, ya dia mengganggu, itulah orang mujrim. Orang mujrim itu orang pendosa, ya kan? Iya. Ya kita pada saudara-saudara kita yang disebut apa itu?
lingkungan yang begitu tuh preman ya, itu karena tidak ngerti. Mujrimun. Jadi ya kalau sudah ngerti itu mulai dia ya mungkin malu atau apa ya kan, ya itulah dakwah yang kita sampaikan. Nah, bagaimana mendekati itu macam-macam, ada yang lebih terbuka pikirannya lah begitu ya, ada lebih terbuka hatinya, ada yang lebih terbuka tangannya. Nah, ya, semua orang terbuka tangannya dengan sesuatu pemberian ya kan. Nah, dengan itu minal atta ya, dari pemberian itu ke hati ya kan. Nah, begitulah contoh dari Rasulullah SAW. Makanya dalam Islam ada ya sedekah, ada zakat kan begitu. Mulailah dengan itu, orang itu mulai bisa diakses, didekati, ngobrol begitu ya kan. Ya, kalau setiap Jumatan saja kan ada di sini, nanti kita pikirkan lah ya, lingkungan ya yang kurang baik secara sosial ya, kita ada apa namanya sedekah Jumat, sedekah Jumat itu kan ya. Kalau ada nanti rezeki ya kan, ya termasuk ya lingkungan kita yang kurang akrab ke musola, ke masjid ya kan, ya kita undang untuk datang ya, ke masjid, datang ya kan, ya gitu. Kalau ada apa begitu datanglah begitu kan, insya Allah ya. Penting kan nyambung dulu, betul ya hatinya dulu, kasbul kulub dulu, direbut hatinya sebelum direbut sikap dan dukungannya. Makanya dalam pemilu juga begitu, sebelum merebut suaranya, rebut dulu hatinya ya kan. Simpati kepada calon ini ya, simpati karena apa? Karena ya adabnya, etikanya, atau kepeduliannya merasa ya diperhatikan kan, iya kan, atau ya perhatiannya kepada masyarakat ya begitu. Baru apa nih yang perlu bagi yang bersangkutan didukung. Nah, iya itu ya, pengalaman banyak caleg yang alhamdulillah dipilih ya bukan karena banyak duit ya kan. Kalau pakai duit ya kan, satu suara itu ya berapa ya kan, ya misalnya saya kan butuh ya sekian ratus ribu suara ya kan, kali 10.000 saja sudah berapa ya kan. Ya teka-duga kita mah ya nggak kuat ya, lalu gimana, ya udah kasbul kulub aja, rebut hatinya. Ya, makanya saya tugaskan kepada tim di Dapil ya, perhatikan apa kejadian-kejadian di masyarakat. Ada yang sakit begitu kan, ada apalagi yang meninggal, ada yang melahirkan, ada yang apa saja. Pokoknya manusia itu tidak lepas daripada kegembiraan atau kesusahan kan, itu as-sarra wad-dharra. Ya, nah, kalau as-sarra ketika senang ya berikan ya respon kesenangan, yaitu tahniah ya kan, berikan selamat ya. Termasuk juga tahniah itu ya kalau ada rezeki ya kan, ya ada kata-kata ya, ada kata-katanya di medsos kan begitu senang, apalagi ada sedikit ya dana begitu ya kan, ya itu merebut hati. Ada yang susah takziah ya, ngomong kita ya kan, lalu kalau sempat kita datang gitu, ke acara kan, datang ya kemarin menyengaja saya untuk ya takziah ke ya beberapa yang kena musibah. Masya Allah kan, itu senang ya, tahu kita datang itu dari jauh ya kan. Perhatian pada waktunya kita memerlukan dukungan, nggak usah ngomong ya kan, itu dengan sendirinya itu ya kan. Jadi soal mengelola lingkungan itu seperti itu ya, wallah alam.
Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya, dalam konteks politik Islam, bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan untuk memastikan pemerintahan yang berpihak pada kemanusiaan dan menghindari penindasan terhadap rakyat? Ya, ada norma-norma yang memang mudah dipahami. Ya, seperti norma ya kesamaan status, Ya. norma tadi keadilan distribusi, itu gampang. Ini ada lingkungan ya, ini butuh apa nih ya, sekarang misalnya di tempat yang lain itu lagi susah air bersih ya kan, di kita mah banyak, di kita mungkin apa ya kan. Nah, di situ ada kebutuhan distribusi, masyarakat, anggota masyarakat, warga masyarakat sekian, ya perlu mendapatkan distribusinya masing-masing. Di sini keadilan distribusi tadi. Ya, distribusi itu ya, kalau keadilan kan hak ya, hak ya dari pihak yang mempunyai kewenangan. Dalam hal ini kan pemerintah. Terus kesananya ya secara nilai ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memerintahkan kepada pemerintah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada semua ya kan harus adil. Iya. Bagaimana kalau yang lain itu kalau diadilkan ya dia berat, ihsan. Ya kan? Keihsanan. Jadi atas dasar prinsip keadilan semua dapat, tapi yang lebih lemah ya diberi keihsanan, begitu, diberi lebih, begitu ya. Dan ya itulah ya keadilan sosial itu sesungguhnya ya, al-adlu wal ihsan ya. Itu dipahami, insya Allah hubungan sosial kita dengan siapapun itu nyaman, baik, begitu kan. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab. Untuk itu kita tutup dengan doa. Baik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ahsin ya Allah akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.